Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang kami cintai, panitia penyelenggara Tabligh Akbar, dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari tahun 2020 Miladiah, beserta jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam setiap aspek budaya dan kehidupan umat manusia yang dirangkum dalam satu perjalanan peradaban dunia, kita akan mengenal sifat dan karakter manusia pertama hingga manusia yang akan menghadap pengadilan di akhir zaman, Yaumil Akhir. Ketentuan dan ketetapan inilah kemudian dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, dari generasi manusia pertama Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dengan segumpal tanah liat, kemudian proses berikutnya dalam studi kasus, dalam proses biologis, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Artinya second proses ini, manusia dihadirkan di tengah makhluk sesamanya dalam konteks biologis. Terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut ketetapan ridho izin dari Allah Subhanahu wa taala, berkasta-kasta, bersuku-suku bangsa di dalam satu studi yang disebut dengan antropologi linguistik. Maka lahirlah manusia dalam komunitas budaya dan bahasa. Yang saya maksudkan ialah setiap generasi umat manusia yang diutus di muka bumi, dari manusia yang pertama Allah mengangkat satu manusia yang mulia yang kita kenal dengan istilah Nabi atau Rasul. Allah mencontohkan akhlak dan kepribadian mulia manusia ini dengan mencontohkan sikap, karakter, iman dan keyakinan melalui individu para nabi. Maka dalam catatan studi teologisnya, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Dalam catatan generasi manusia hingga akhir zaman ini, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tentu kita bertanya, Nabi Muhammad tidak diletakkan sebagai nabi yang pertama, kok nabi yang terakhir? Biasanya sesuatu yang datang terakhir itu adalah sesuatu yang melengkapi yang sebelumnya. Di dalam pertemuan Maulud begini, kita diperhadapkan dengan persoalan individu. Jadi tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal budaya, tapi kita dikenalkan kepada satu sosok yang tadinya kita berbeda kemudian bersatu. Maka orang yang berpemahaman lemah, orang yang tidak memiliki karakter pemahaman Islam dengan baik, dia akan berkata bahwa Nabi Muhammad ini hanya diutus kepada orang Islam. Nah, ini yang dangkal, ini yang lemah. Lalu dari pendapat itu dia mulai membangun bahwa
kalau bukan mengikuti sukunya, bukan mengikuti budayanya, bukan mengikuti hilafiahnya, bukan mengikuti ajarannya, berarti yang lain salah. Ini pemahaman sempit. Bahkan jangan heran tadi malam saya mendapat video di Banda Aceh, orang ribut. Justru permasalahan yang paling krusial, yang paling riskan antara internal Muslim di tempat-tempat yang mayoritas begini. Hadis yang saya bacakan tadi, persoalan yang di Banda Aceh tadi malam justru ada dalam hadis itu. Komparasinya, relevansinya adalah kehadiran Nabi Muhammad. Dia bukan Nabi yang diperuntukkan kepada satu suku Arab, kepada bangsa Arab, kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, sifatnya sama dengan Al-Quran, hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau pemahaman ini dalam benak, mindset, pikiran dan hati kita tertanam, maka segala bentuk perselisihan antara sesama Muslim, baik dari sudut pandang problematika hilafiyah, mazhab, Islam akan menjadi bagus. Ibu bapak jangan mengidentikan bahwa orang yang dari kafir itu orang yang lemah. Saya paling depan menantang itu. Kalau ada mengatakan, oh ini kan Yahya ini kan bekas kafir, lemah. Sorry, justru ibu bapak dan saya nanti kita uji siapa kita yang mualaf. Dari sambutan Pak Camat saja tadi sudah mulai memicu asap. Tenang saja Pak Camat, tidak usah lagi singgung politik, karena cebong dan kampret sudah selesai Pak. Dan Bapak orang Aceh masa tidak tahu kultur Aceh? Di Aceh ini tidak mengenal cebong dan kampret. Di Aceh ini yang dikenal adalah persatuan di bawah garis ketetapan ulama, MPU. Kemana langkah ulama, ke situ masyarakatnya. Saya kasih contoh. Lama saja sedikit Bapak, andaikan saya berhalangan, tadi kan sudah kosong di tengah sini Pak. Sudah, jangan ketawa, dengar saja. Tadi sudah kosong di lapangan, datang si makhluk yang bekas kafir duduk, baru dia terkumpul. Ini yang duduk ini bukan ulama padahal, bukan pejabat. Hanyalah kasihan manusia kafir, ampasnya kafir yang Allah berikan hidayah. Hati-hati dan hati-hatilah kita. Ini maulud ini adalah detektor untuk memperbaiki, mendeteksi kemampuan pikiran dan hati kita. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Nabi yang tidak hanya oleh orang Islam. Nabi Muhammad ini kalau kita berselawat kepada beliau, bukan beliau yang suruh, kita yang berkewajiban. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, beribu maaf, al-islamu mahjubun bil muslimin. Justru kita yang dari Islam kadang-kadang melunturkan wibawa Muhammad. Contoh, sudah jadi pejabat ditangkap KPK, sudah jadi pejabat berkhianat kepada masyarakat, lunturlah wibawa Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk Islam ragu. Kafir punya kesempatan untuk menyalah-nyalahkan Nabi kita Muhammad, padahal mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini juga dihadirkan untuk mereka. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah itu kalau pendapat manusia yang luas pemahaman Islamnya. Jangan dikapling-kapling. Makanya jangan heran kalau orang kafir menganggap
Islam ini produk dari Arab. Bukan, orang Arab sendiri saja banyak yang tidak Islami. Betul apa betul? Betul apa betul? Di Manado banyak orang Arab, di kampung Arab masih minum cap tikus ada. Di kampung saya Manado. Tapi dia dihadirkan untuk memperbaiki akhlak dan perbaiki moralitas kita. Jadi urusan maulud nggak ada urusan politik. Urusan maulud nggak ada urusan finansial. Urusan maulud adalah urusan perbaikan akhlak dan moral manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat yaumal akhir, hari kiamat, dan yang senantiasa mengingat Allah. Faskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Nabi Muhammad tidak akan kita paham kalau kita tidak paham tentang Nabi Isa. Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa alaihissalam. Tapi terlanjur dipahami oleh umat Islam dan Kristen, kalau bicara Isa selalu menghubung-hubungkannya dengan Kristen. Agama Nabi Isa itu adalah agama tauhid, yang mengatakan hari ini yang kita peringati Muhammad min ba'dismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Wa idqala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa muwassisiran bi rasulil ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ingatlah wa idqala Isa ibn Maryam, ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum datang, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Pada peristiwa Abraham menyerang Ka'bah, sehingga tahun kelahiran, tanggal kelahiran, hari kelahiran Muhammad disebut dengan tahun gajah, karena kisah dan perjalanan historiknya bala tentara daripada Abraha, pasukan kafirun ini menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lahirlah Muhammad pada hari itu, Isnain 20 April 571. Belum datang Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, 600 tahun sebelum datang beliau, Al-Masih sudah menyampaikan. Hati-hati kita dalam memahami Islam ini. Jangan saya bicara tentang Al-Masih mulai curiga, ini kan bekas Kristen, jangan-jangan kita orang Aceh dibawa ke Kristen ini. Ya, iya ya. Ini kan Isa kan Kristen. Innalillahi. Siapa yang ajar Isa Kristen? Ini adalah kesepakatan ulama-ulama munafik dengan orientalis barat, termasuk yang duduk di tanah Aceh dulu, Snow Hubrons. Itu datang bukan sebagai ulama, bukan sebagai mu'alaf, bukan orang yang mendapat hidayah. Snow Hubrons itu adalah orang yang meneliti Islam, dipercaya oleh umat Islam, hampir murtad.
Ini penting sekali untuk diketahui. Kalau bila perlu di setiap momentum maulud, baca Quran surah As-Saff itu. Supaya apa? Dampak luas secara teologis. Begitu datang orang memurtadkan umat Islam, langsung dikatakan, Isa Nabi kami, tidak sah iman Islam kalau tidak mengakui salah seorang Nabi, termasuk di dalamnya Isa alaihissalam. Dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, Qul amana billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah qul amanu billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan mereka, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu percaya kepada semua nabi, termasuk di dalamnya Isa al-Masih. Beliau yang membentangkan jalan sehingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sejarah itu, maka akan paham tentang Muhammad. Banyak orang Islam yang murtad, bahkan ada orang Aceh juga yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak paham sejarah ini. Makanya ketika Maryam hamil, datanglah sekelompok orang-orang Yahudi. Yahudi mendatangi Maryam dan mendesak Maryam, siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu ada hukum rajam, ketemu wanita berzina rajam, wanita berzina hamil tanpa suami rajam. Salonnya balik ke sana, salon satu balik ke sana. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu. Sampai hari ini hukum itu berlaku di Israel yang disebut dengan hukum rajam. Ibu bapak perlu ketahui, ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, agama Yahudi, Kristen, dan Islam, agama yang terakhir. Pemahaman umat Islam dan Kristen, kalau bicara Kristen, kitabnya Injil, itu sudah pasti. Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad ini beda. Musa Yahudi, Kristen, Isa di Kristen, Muhammad di Islam. Ini pemahaman kalau ibarat rumah dari pondasi keislaman. Jangan dulu bangga ibu bapak, pondasi kita memang selama ini salah dibangun. Pondasi rumah itu kalau lemah, bangunan rumah itu mudah untuk roboh. Ini kan kalau di Aceh begini, susah kristenisasi masuk. Kenapa? Karena kiri-kanan masjid. Yang dikhawatirkan anak cucu kita merantau ke depan. Dia tinggal di Pulau Jawa, dia tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Sulawesi. Identitas yang dia bawa dari Aceh Islam, dia merantau ke Eropa, dia merantau ke Amerika, pulang ke sini bukan Islam yang dia bawa. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi jangan ibu bapak bilang saya kuat. Di momen maulud inilah kita saling mengingatkan. Lebih baik saya miskin melarat, tidak punya apa-apa, tapi saya beragama Islam. Karena kita semua akan menghadap Allah. Ini berkah yang Allah turunkan melalui kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal semua nabi. 124.000 nabi yang diutus Allah, hanya satu yang berhasil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
123.000 nabi ini gagal, nggak berhasil menuntun manusia. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya cuma 12 orang. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bebas dari dalam gua bersama seekor anjing. Terbitlah kitab dalam kitab Al-Quran disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini sejarah. Makanya Maryam ini pada waktu mengandung didesak oleh Yahudi. Siapa yang menghamilimu? Tidak ada laki-laki yang pernah mendekati aku, kata Maryam. Dan dalam sejarah syair kitab Yahudi Torah Nebi'im Ketubim, atau yang dipakai agama Yudaisme sekarang ini namanya Tenak. Kitab orang Yahudi namanya Tenak, Talmud. Kitab orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab orang Islam itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yadlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kalian rahasia yang belum kamu tahu. Itulah peran daripada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk membawa kitab yang bersifat universal. Makanya dari suku mana saja boleh beragama Islam, boleh beragama Islam, boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Nabi Isa diutus, nggak boleh orang di luar Israel nggak boleh beragama Isa. Agama Nabi Isa sudah kadaluarsa. 35 Masehi Isa diangkat dan posisinya sekarang di langit keempat. Dengar para ulama, ketika Isra dan Mi'raj, langit pertama Rasul berjumpa dengan Idris, langit kedua berjumpa Soleh, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam, di langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada Masjid Baitul Makmur, tempat para malaikat menjalankan sholatnya. Malaikat keluar dan masuk, yang sudah masuk tidak boleh kembali. Setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Makmur itu jumlahnya 70.000. Ini di pesantren saya ceramah, ulama tahu itu. Baitul Makmur nama masjidnya di langit ke-7. Barulah Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat, separuh daripada kecepatan cahaya, 150.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.500 km, Medan Jakarta. Penerbangan pesawat 2 jam lebih, 2 jam dan 15 menit. Rasulullah menyaksikan kehebatan mujizat Allah. Minnal lailah, hanya separuh malam. Dalam hukum relativisasi Albert Einstein, secara matematik fisika, Rasulullah menempuh perjalanan mencapai separuh 6 jam dalam semalam. Minnal lailah, separuh malam, dikalikan 1.500 per 100 dalam hukum fisika, maka jarak tempuh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6.772.338.000 km per detik. Ini Abu Lahab, orang kafir, nggak percaya. Siapa bilang Isra Mi'raj tidak bisa dilogikakan? Bisa. Dari mana bisanya? Kesaksian Nabi Muhammad. Saya ke sana secepat kilat. Abu Jahal ini kan munafik besar. Abu Jahal tanya Muhammad, betul kau dari Sidratul Muntaha? Betul kau dari Masjidil Aqsa? Betul kau dari Palestina? Coba angkat kakimu kanan Muhammad. Muhammad angkat kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Inilah gaya gravitasi yang dibantah oleh Eddington Isaac Newton.
dikalahkan oleh pikiran Albert Einstein. Kita malas menghubungkan kalimat-kalimat mujizat. Yang kita tahu sholat itu pun salah dalam niat. Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Ini barangkali di Banda Aceh yang ribut.